Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Syiar Islam, bertemu kembali kita. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lahirnya insan termulia di dunia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala berita kehamilan Siti Aminah tersebar luas di kalangan penduduk Makkah, banyak wanita Quraisy berdatangan mengunjungi Aminah untuk mengucapkan selamat bahagia, karena mereka mendengar desas-desus tentang diterimanya berita gaib olehnya mengenal akan lahirnya seorang termulia di dunia, bahkan di seluruh semenanjung Arabia. Berita tentang akan lahirnya seorang nabi dari keluarga Bani Hashim menjadi buah bibir setiap orang. Bagi Aminah, berita yang santer mengenai hal itu selalu dikaitkan dengan apa yang pernah dikatakan oleh saudara perempuannya, Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah seorang ahli nujum perempuan dari Bani Khas'am. Kendati ia penuh harapan bahagia akan melahirkan seorang putra termulia di dunia, bahkan seorang nabi bagi seluruh umat manusia, namun masih tetap merasa kesedihan dan kesunyian mengenangkan kepergian suaminya yang tidak akan kembali lagi. Hiburan satu-satunya yang menenteramkan pikiran dan perasaannya ialah gerak janin yang berada di dalam kandungannya. Menjelang beberapa minggu kelahiran putranya, tiba-tiba datang Abdul Muthalib menyarankan supaya Aminah berkemas-kemas siap mengungsi untuk menyelamatkan diri keluar kota Makkah bersama orang-orang Quraisy lainnya. Mengungsi ke celah-celah pegunungan di sekitar Makkah karena dikhawatirkan akan mendapati keganasan penguasa Habasyah yang datang dari Yaman, Raja Abrahah, hendak menghancurkan Ka'bah. Sebelum Abdul Muthalib datang, Siti Aminah memang telah mendengar berita-berita tentang kedatangan Abrahah di luar perbatasan Mekah, membawa pasukan yang besar jumlahnya dan diperkuat dengan pasukan bergajah. Akan tetapi Siti Aminah tidak menduga kekuatan pasukan Abrahah begitu mengkhawatirkan hingga membuat orang-orang Quraisy keluar meninggalkan kampung halaman. Karena itulah ia bertanya kepada Abdul Muthalib, "Paman, aku mengetahui bahwa orang-orang Quraisy, Kinanah, Uzail, dan semua yang tinggal di tanah suci ini telah sepakat untuk berperang melawan setiap penyerbu. Adakah suatu kesukaran sehingga mereka hendak meninggalkan Ka'bah dan tidak siap berperang membelanya?" Abdul Muthalib menjawab, "Kita tidak mempunyai kekuatan yang seimbang dengan kekuatan musuh. Apabila berperang, kita akan hancur dan menderita kekalahan yang sangat memalukan." Siti Aminah terdiam, mengingat-ingat berita-berita yang didengarnya mengenai perundingan antara penguasa Makkah, yaitu Abdul Muthalib dengan seorang Habasyah. Kemudian ia bertanya lagi mengenai hal itu. Abdul Muthalib menjelaskan secara terperinci jalannya pembicaraan antara dirinya sendiri dengan Abrahah. Siti Aminah terpukau mendengarkan semua yang dituturkan mertuanya. Setelah menerangkan niat dan maksud Abrahah, Abdul Muthalib bangun dari tempat duduknya, beranjak hendak keluar meninggalkan rumah Siti Aminah. Kepadanya ia memberitahu esok harinya akan mengirimkan seseorang untuk menemaninya berangkat menyusul orang-orang lain yang telah meninggalkan Makkah lebih dahulu. Pikiran Siti Aminah terpancang pada dirinya sendiri dan pada anak
yang berada dalam kandungan. Ia khawatir kalau putranya akan lahir di luar kata suci, tidak di dalam rumah ayahnya sendiri. Kekhawatiran akan hal itu menyebabkan ia resah, gelisah, dan tidak dapat tidur nyenyak. Namun pada akhirnya ia yakin bahwa Allah pasti akan menyelamatkan rumah sucinya, Ka'bah. Pernahkah Allah membiarkan rumah sucinya diinjak-injak kaum durhaka? Dengan keimanan dan keyakinannya yang mantap itu, ia baru dapat tidur nyenyak. Keesokan harinya, di saat fajar menyingsing, ia terbangun dari tidurnya. Ia bertekad bulat tidak akan meninggalkan rumahnya dekat Ka'bah hingga saat Allah menentukan keputusannya. Hingga siang hari, tidak seorang pun datang ke rumah Siti Aminah, sebagaimana yang kemarin dikatakan oleh mertuanya. Ia heran, mengapa Abdul Muthalib tidak mengirimkan orang untuk menemaninya berangkat mengungsi. Ia melihat-lihat ke arah pemukiman sekitarnya. Keadaannya sunyi senyap, seolah-olah tak ada lagi manusia yang masih hidup. Dari celah-celah bukit di pinggiran kota Mekah, ia mendengar sayup-sayup suara hiruk-pikuk dari arah selatan. Ia tidak dapat membedakan dengan jelas apakah yang didengarnya itu teriakan suara orang-orang sedang berdoa, ataukah suara teriakan orang-orang yang sedang mengumpat-umpat Abraha. Siti Aminah tetap menantikan apa yang akan terjadi pada hari itu. Ketika matahari hampir terbenam, datanglah seseorang kepadanya, bukan untuk menemaninya berangkat mengungsi, melainkan untuk menyampaikan berita gembira bahwa Abraha dan pasukannya telah gagal melaksanakan niatnya hendak menghancurkan Ka'bah. Allah murka terhadap mereka dan telah menimpakan siksa berat sehingga seluruh pasukan Habasyah lari centang perenang ditimpa bencana mengerikan. Betapa gembiranya hati Siti Aminah mendengar berita keselamatan itu. Ia menghadapkan diri bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengkabulkan doanya, hingga ia akan dapat melahirkan putranya di rumah sendiri dekat Ka'bah. Tidak berapa lama setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan maksud jahat Abraha, penduduk kota Mekah mendengar berita menggembirakan tentang persalinan Siti Aminah binti Wahab. Ia melahirkan putranya menjelang fajar hari Senin bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Saat itu ia berada seorang diri di dalam rumahnya, hanya ditemani pembantunya, Barakah Ummu Aiman. Saat-saat sedang bersalin hingga putranya lahir, sekejap pun Siti Aminah tidak melupakan ingatan kepada suaminya yang belum lama wafat. Sukar dilukiskan betapa luluh hatinya. Ia membayangkan nasib hidupnya seorang putra yang beberapa detik lagi akan menyaksikan wajah dunia. Alangkah bahagianya jika dalam saat-saat menegangkan itu ia didampingi suami yang akan turut menyongsong kelahiran seorang putra yang kelak akan menjadi seorang manusia termulia. Setelah Siti Aminah melahirkan putranya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia di muka bumi ini, yang pertama kali dilakukan Siti Aminah ialah menyuruh pembantunya memberitahu Abdul Muthalib bahwa cucu yang dinantikannya telah lahir dengan selamat. Wallahu a'lam bis-shawab. Sahabat channel Syiar Islam, semoga kisah ini menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi kita, di dalam zahir kita. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk tetap bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta klik loncengnya untuk mengetahui video terbaru dari channel Syiar Islam. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.